adalah selama kita mau mengajak, maka itulah kesuksesan dakwah. Kegagalan dakwah bukan karena orang menolak ajakan kita, tapi karena kita berhenti dakwah. Jadi nu gagal dakwah mah lain baturu diajak nolak. Yang gagal mah kita berhenti ngajak, tak gagal. Jadi kalau bapak ngajak ke 3 kali gagal kali, geus eureun, tah gagal bapak teh. Tapi ketika terus mengajak, sampai kapan? Sampai kapan, Pak? Sampai? Eta. Dakwah mah berhenti bukan berhenti, tapi diberhentikan. Baru berhenti. Diberhentikan oleh Allah orang yang diajaknya, atau diberhentikan kita sebagai orang yang mengajaklah. Itulah dakwah. Makanya Rasulullah ketika awal-awal berdakwah, cara berpikirnya kayak bapak begitu. Lamun ngajak teh kudu diterima. Makanya waktu itu Nabi di awal-awal dakwah, cara berpikirnya Nabi itu strategis, Pak. Siapa yang diundang? Dipilihan. Para pejabat, orang kaya, orang cerdas, dengan harapan kalau mereka diajak, itu kemungkinan menerimanya besar. Kenapa? Mereka orang-orang pintar. Mereka orang-orang cerdas. Mereka orang-orang yang bisa diajak berpikir. Yang kedua, kalau mereka menerima, maka akan menjadi tambahan tenaga untuk suksesnya dakwah yang Nabi lakukan. Akhirnya mengadakan pengajian eksklusif, pengajian khusus nu beunghar, pengajian khusus pejabat. Jadi geus aya tiba heula Pak pengajian khusus. Sampai ketika Nabi sedang menyampaikan, tiba-tiba datang. Sudah miskin, buta lagi. Namanya Ibnu Ummi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah sambil memegang baju Rasulullah. Ya Rasulullah, aku pun ingin mendengarkan apa yang Allah turunkan kepadamu. Melihat Ibnu Maktum datang, kemudian melihat kondisi jamaah yang waktu itu banyak orang kaya, terlihat wajahnya tidak nyaman kedatangan orang miskin. Level kudu ngaji jeung cacing cau nya Pak. Ieu nu datang cacing kalau ngungkul. Ya cacing cau, kelihatan dari mukanya Pak. Nah, Nabi waktu itu yang awal-awal dakwah merasa baper. Ini Nabi kayak baper, bawa-bawa perasaan. Melihat jamaah yang kaya merasa tidak nyaman, Nabi jadi tidak ikut tidak nyaman kepada Ibnu Maktum. Akhirnya Nabi mengusir kan. Sambil bermuka masam Nabi mengatakan, kadi nanti. Apa yang terjadi? Gara-gara Nabi berlaku seperti ini, ditegur oleh Allah langsung. Turun surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kamu bermuka masam sambil berpaling gara-gara kedatangan orang yang buta. Kenapa? Karena dianggap akan mengganggu strategi Nabi yang sudah disiapkan. Karena ini akan mengganggu kenyamanan orang-orang kaya. Tapi Allah melanjutkan ayatnya, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Padahal kamu tidak tahu, bisa jadi orang miskin yang buta ini justru orang yang betul-betul ingin mendapatkan ilmu dari engkau. Tahu Pak. Matak ieu jadi dalil teu meunang ngajakeun pengajian khusus nu baleung hareup teu meunang. Klasifikasi ilmu itu berkaitan dengan kemampuan, bukan dari segi status sosial. Nepikeun ka ieu mah khusus ngajina ge nu mobilna Mercy hungkul, anu make angkot teu meunang ngilu. Ini sudah terjadi zaman Nabi, ditegur ku Allah. Sampai oleh Allah disindir Nabi itu. Amma manistagna fa anta lahu tasadda. Kepada orang kaya kamu begitu bersemangat. Diondang kuno beunghar semangat nepikeun ka jadwal anu dicabang, jadwal anu diimah ditinggalkeun. Nah, diondang ku istana. Akhirnya apa? Dibengkalaikan. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsa fa anta anhu talaha. Tapi ketika ada orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu, tapi karena kondisinya miskin, kondisinya tidak jelas, dalam artian tidak jelas statusnya, talaha, kamu begitu berleha-leha, hare-hare. Oleh Allah ditegur. Artinya apa? Ditegur bahwa ternyata dakwah itu bukan begitu. Dan apa yang terjadi Pak? Ternyata strategi Nabi yang begitu matang justru ditolak mentah-mentah oleh mereka yang dianggap oleh Nabi
orang-orang yang bisa mudah menerima dakwah Nabi. Didinya Nabi daun Pak. Stres Nabi itu. Aduh, sugan teh moal kieu. Bertanya-tanya, kenapa saya mengajak kepada kebaikan ditolak orang? Nabi sampai tidak habis pikir. Lalu Allah berfirman, wa ma 'alaika illa balagul mubin. Ya, tong sedih. Tugas kamu bukan memaksa orang ikut kepada ajakan kamu. Tapi tugas kamu hanya menyampaikan yang baik, menjelaskan penjelasan yang jelas, tanpa menghiraukan orang menerima atau tidak. Maka dengan penjelasan ini jelas, tugas dakwah itu tidak berat sebetulnya, mudah. Hanya apa? Hanya mau kita menyampaikan, mau tidak kita menyampaikan, mau tidak kita mengajak. Kalau kita mau mengajak, mau menyampaikan, maka dakwah sukses. Tapi kalau kita tidak mau melakukan, banyak kehati-hatian, banyak ragu-ragu, jangan kaget kalau kemudian dakwah itu gagal.